tiga sosok yang ada di sana. Terjadilah pemerkosaan di sana. Semua hantu yang ada di rumah saya murka. Dan anehnya, pisau yang ada di rumah saya itu tiba-tiba jatuh ke lehernya dia. Dan mayatnya dikubur di belakang rumah lalu dicor. Halo Sobat MTB, kembali lagi di Lingser Wengi. Kumpulan cerita-cerita horor yang pastinya bikin Sobat MTB merinding. Pada episode kali ini, saya akan menceritakan kisah saya. Kisah ini berawal ketika saya berada di rumah. Jadi, for your information saja, rumah saya bisa dibilang angker karena keadaan rumah saya ialah rumah tua yang sudah berumur lebih dari 120 tahun. Atau bisa dibilang rumah tua lah ya. Terkenal di rumah itu oleh omong-omongan orang-orang itu ada penunggunya di sana. Ada penunggunya. Saya tidak percaya awalnya. Namun lambat laun saya tinggal di sana selama kurang lebih 3 tahun. Saya mulai percaya. Jadi terdapat 3 sosok yang ada di sana. Satu adalah Mbak Kunti. Dan kedua adalah Genderuwo. Dan ketiga adalah entah ini makhluk apa. Dengan wajah yang semuanya bisa dibilang serem. Ya pasti ya, kan hantu. Pasti serem. Yang pertama, itu dia berdiam di ruang tengah rumah saya. Jadi setiap malam, dia selalu mengganggu ayah dan ibu saya. Entah dengan gangguan-gangguan mistis, atau tidak dengan gangguan fisik. Mulai dari mungkin garuk-garuk kepala, atau garuk-garuk kaki orang, bahkan mengetuk-ketuk pintu. Bahkan dia mengeluarkan suara-suara aneh, seperti tertawa, atau tidak kadang memanggil dengan suara orang yang ada di rumah itu. Dan yang sosok kedua, itu ada di kamar belakang di rumah saya. Jadi rumah saya itu terdapat 4 kamar. 1 di depan, 2 di tengah, dan 1 lagi di bagian belakang. Sosok yang ada di belakang itu ialah Mbak Kunti. Dengan wajah yang hancur. Jadi benar-benar wajahnya itu hancur di bagian depan. Sini itu ada robekan-robekan dan sini hancur. Benar-benar hancur. Jadi benar-benar kelihatan tengkorak dan tulang di sini. Matanya merah. Rambutnya panjang sepundak ini. Dengan kostum warna yang sangat hitam. Benar-benar sosok itu berwarna hitam. Dan gangguannya, dia suka mengganggu kita. Apalagi saya, salah satu korbannya. Dia selalu nyamperin kamar saya. Ya kadang di tengah malam ketika saya setengah tidur, setengah sadar, dia selalu menyamperi saya. Dengan tertawa atau mungkin tiba-tiba mengetuk-ngetuk lemari saya. Ngetuk-ngetuk lemari ini mengganggu sekali loh teman-teman. Ketika kita pengen tidur, terus tiba-tiba diketok, apalagi diketoknya sama makhluk halus, kita gak bisa bales. Gimana rasanya? Ya kurang lebih seperti itu. Dan yang sosok ketiga, itu ada di gudang, di rumah saya. Jadi sosok itu dia tidak mengganggu. Dia hanya diam. Benar-benar diam. Dia hanya diam, tidak mengganggu apa-apa sama sekali. Ada satu cerita di mana waktu itu keadaan rumah kosong. Hanya ada saya dan adik saya. Waktu itu saya duduk di ruang tamu sambil melihat HP ya, nonton YouTube. Tiba-tiba terdengar suara ada gelas jatuh. Awalnya saya kira itu kucing saya, karena saya kebetulan punya kucing di rumah. Namun saya baru ingat kalau di rumah saya kucing itu ternyata tidur. Dia tidur ternyata di kandang. Saya baru ingat kalau saya masukin dia ke kandang. Tidak lama terdengar lagi suara barang jatuh di ruang tamu saya. Saya bingung awalnya ini apa. Tidak lama lampu berkedip-kedip. Dari situ saya mulai gemeter. Tapi saya memberanikan diri. Saya memberanikan diri untuk menuju ke ruang belakang rumah saya dan ternyata betul aja sosok itu hadir.
menampakkan wajah seramnya di depan muka saya. Saya awalnya gemeter, tapi saya mencoba untuk memberanikan. Saya bertanya, "Kamu siapa?" Dia tidak bertanya dan langsung menghilang. Setelah itu, saya mulai takut. Sebenarnya ada apa di rumah ini? Akhirnya saya memanggil satu orang. Ini istilahnya orang pintar ya. Istilahnya orang pintar. Saya nyoba bertanya pada dia. Saya menceritakan keadaan rumah saya seperti apa. Dan akhirnya orang pintar ini bilang, "Sepertinya rumah kamu ini antara bekas tempat pembunuhan atau tidak memang angker sekali. Mungkin bekas kuburan atau bekas apa, tidak ada yang tahu." Setelah itu pemilik rumah yang lama itu pun mengalami kejadian yang sama. Makanya dia pindah dari rumah yang saya tempati sekarang itu karena dia mengalami gangguan mistis itu. Bahkan pernah adik saya kesurupan, tapi kesurupannya ini serem, teman-teman. Jadi saya tidak ngarang ya, ini real. Jadi ketika adik saya kesurupan, matanya dia tiba-tiba memutih ke atas gitu, dan mengeluarkan suara aneh. Dan sosok itu ternyata memasuki badan adik saya, dan dia bilang, "Aku ingin balas dendam." Hanya itu saja. Dia selalu berkata itu, "Aku ingin balas dendam, aku ingin balas dendam, aku ingin balas dendam," seperti itu. Otomatis saya mulai mengulik-ngulik informasi tentang rumah ini. Menurut informasi yang saya dapatkan dari tetangga-tetangga saya dan pemilik lama, rumah itu ternyata adalah bekas tempat pemerkosaan dan sekaligus pembunuhan di rumah itu. Jadi pernah ada kisah. Jadi ada cewek, ya. Jadi cewek dia tinggal di situ bersama orang tuanya. Kebetulan waktu itu orang tuanya pergi entah keluar kota atau pokoknya keluar lah, dia keluar rumah. Setelah itu dia membawa pacarnya ke rumah. Karena kebetulan rumah kosong, dia membawa pacarnya ke rumah. Awalnya dia pacaran seperti biasa, ya ketawa, bercanda-bercanda. Lambat laun suasana mulai berganti. Si cowok terbawa suasana. Mulai ada hasrat ingin melampiaskan nafsunya kepada cewek. Si cewek tidak mau. Awalnya si cewek menolak, dan yang cowok memaksa. Sampai akhirnya si cowok memaksa dan terjadilah pemerkosaan di sana. Karena si cewek ini ingin melaporkan cowok ini ke orang tuanya, si cowok ketar-ketir, dia takut. Akhirnya si cewek ini dibunuh, dan mayatnya dikubur di belakang rumah lalu dicor. Sebab itulah sosok wanita ini ingin membalas dendam pada siapa yang tinggal di sana. Dia membalas dendam kejadian dia yang ada di masa lalu. Sosok yang kedua, yaitu kalau saya gambarkan, sosok ini dia wajahnya seperti kartu Queen yang ada di Remi. Mungkin kalian tahu wajahnya Queen yang ada di Remi. Kurang lebih seperti itu, namun dengan wajah yang sangat seram sekali. Wajahnya seperti Queen, tapi Queen yang seram. Jadi bertaring, giginya bertaring. Dia bukan gigi biasa, tapi gigi bertaring. Mata yang sangat merah menyala, namun dengan rambut yang diikat seperti Queen. Dia tidak mengganggu. Dia tidak, maksudnya bukan mengganggu. Dalam artian dia tidak mengganggu dalam hal mistis, tapi mengganggu dalam hal psikologi. Dia selalu berbisik kepada orang yang duduk di ruang itu. Jadi setan ini, hantu ini ada di ruang tengah. Benar-benar ada di ruang tengah, dan dia selalu membisik kepada orang yang duduk di sana. Berbisik dengan kata-kata, "Kamu akan mati. Kamu sebentar lagi akan mati." Saya pun juga pernah jadi korbannya dia. Dia berkata kepada saya, "Kamu sebentar lagi akan mati." Namun saya selalu mengalihkan pikiran saya. Saya selalu mengalihkan pikiran saya ke hal-hal positif ya. Saya tidak memikir, oh itu cuma angin,
Atau mungkin, itu suara HP aja. Karena adik saya kebetulan suka main HP. Dan suaranya keras kalau misal dia nyetel HP. Tapi suaranya itu tepat di sebelah kuping saya dan berbisik seperti itu. Waktu itu adik saya kesurupan lagi. Dan kesurupannya ini aneh teman-teman. Ketika kesurupan, sama keadaannya. Mata dia memutih. Tapi apa? Dia mengeluarkan busa dari mulut. Jadi benar-benar dia kesurupan tapi sambil sakaratul maut alias hampir mati. Dia udah setengah mati dengan kejang-kejang seperti itu. Benar-benar kejang. Dari tangan dia itu ke depan seperti ini. Kakinya dia lurus, terentang, tapi udah dalam keadaan kaku dan berbusa. Di situ keluarga kami mulai takut. Ada apa di rumah ini? Puncak kejadian ini terjadi waktu itu di malam Kliwon ya. Malam Jumat Kliwon. Waktu itu kebetulan orang pintar yang waktu itu saya temui, dia datang ke rumah. Dia datang ke rumah untuk mengecek gimana sih keadaan di rumah ini. Ketika awal dia masuk, suasana rumah langsung berubah. Vibes-nya langsung berubah jadi seram. Seram dan entah kenapa di hati itu gak enak banget. Kita feeling itu gak enak banget, kayak ada apa sebenarnya di rumah. Tidak lama dapat 5 menit, rumah bergetar. Padahal yang lainnya, kami awalnya kira gempa. Tapi ketika kita keluar dari rumah itu, suasana di luar biasa aja. Jadi masuk rumah itu gemetar. Dan mulai banyak barang berjatuhan yang ada di rumah saya. Tidak lama, gelas yang ada di belakang, yang ada di dapur rumah saya, tiba-tiba jatuh, pecah. Kerusuhan mulai terjadi. Semua hantu yang ada di rumah saya murka karena kedatangan sosok orang pintar ini. Dan anehnya, 2 rumah yang ada di sebelah saya itu mengalami, orang yang tinggal di situ mengalami kesurupan. Saya bingung awalnya, kenapa kok sampai rumah sebelah? Berarti hantu ini sangat berpengaruh di tempat saya. Tiba-tiba rumah saya gemetar. Bergetar entah kenapa. Saya mulai takut di situ. Saya mulai beranikan, saya ingin mengusir sosok itu. Kebetulan orang pintar ini dia membawa muridnya ke rumah dengan maksud untuk mengusir ketiga-tiganya. Jadi satu hantu dihandle sama 1 orang. Awalnya seperti itu. Namun karena 2 anak ini ilmunya mungkin kurang ya. Mereka terbunuh di sana. Terbunuh dengan aneh. Ada yang tiba-tiba dia terjatuh, lalu ada pisau menusuk ke lehernya. Kejadian itu waktu di dapur. Saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Jadi santri itu tiba-tiba jatuh. Entah disenggol, entah apa. Entah dia menyenggol sesuatu, saya tidak tahu. Tiba-tiba dia jatuh. Dan anehnya, pisau yang ada di rumah saya itu tiba-tiba jatuh ke lehernya dia. Satu murid itu mati. Meninggal di tempat. Benar-benar meninggal dengan keadaan darah yang bercucuran. Lalu santri kedua, dia masuk ke dalam gudang untuk mengusir hantu yang ada di situ. Namun nasibnya sama. Dia mati ketimpa oleh barang-barang yang ada di gudang. Jadi di gudang saya itu barang ada 1 di bawah, 1 lagi di atas. Dia tertimpa yang atas. Dalam keadaan jadi ketika dia masuk gudang, tiba-tiba gemetar dan penyangga yang untuk menumpuk barang yang ada di atas itu tiba-tiba roboh. Dan menimpa kepala murid ini dan mati di sana. Kepalanya pecah, benar-benar darah berciprat di mana-mana. Waktu itu saya mulai takut. Bukan mulai takut, saya sudah takut. Sudah takut, gemetar dan ingin keluar dari rumah itu. Namun tidak bisa. Saya dihalangi oleh penunggunya. Dan dia berkata, saya ingin balas dendam. Sama seperti itu. Dia ingin balas dendam. Selalu berkata seperti itu. Saya mulai takut. Ketika saya ingin membuka pintu, tiba-tiba pintu terkunci.
Padahal nggak ada kunci di sana. Saya mencoba membuka kunci yang ada di dalamnya, namun tidak berguna. Tetap tidak bisa terbuka. Saya terperangkap di dalam rumah dalam keadaan takut. Namun untungnya orang pintar ini dia kuat. Dia kuat dan bisa mengganggu makhluk halus ini. Dan syukurlah saya bisa keluar dari rumah itu dan saya langsung pindah. Waktu itu ke rumah bude saya. Bude itu kalau di bibi saya, ke rumah bibi saya. Hanya itu saja kisah yang bisa saya sampaikan pada episode Lingser Ungi kali ini. Sampai jumpa di episode Lingser Ungi selanjutnya. See you.